Assalamualaikum. Hampir semua umat Islam di seluruh dunia pernah mendengar kisah Karun. Ia adalah seorang yang sangat kaya raya dan hidup sezaman dengan Nabi Musa AS. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menjelaskan, Karun adalah anak dari paman Musa. Kisah Karun ini secara lengkap dapat dilihat dalam surat Al-Qasas 28 ayat 76-82. Menurut situs Wikipedia, Karun adalah sepupu Musa, anak dari Yasar adik kandung Imran ayah Musa. Baik Musa maupun Karun masih keturunan Yakub, karena keduanya merupakan cucu dari Kuas putra Lewi. Lewi bersaudara dengan Yusuf anak dari Yakub, hanya berbeda ibu. Silsilah lengkapnya adalah Karun bin Yasar bin Kohit, Kuas bin Lewi bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Karun dikenal sebagai orang yang sangat kaya. Kekayaannya membuat iri orang-orang Bani Israel. Karena kekayaannya itu pula, Karun senantiasa memamerkan dirinya kepada khalayak ramai. Bahkan, begitu banyak kekayaan yang dimilikinya, sampai-sampai anak kunci untuk menyimpan harta kekayaannya harus dipikul oleh sejumlah orang-orang yang kuat. Al-Qasas 28:76. Sesungguhnya Karun adalah termasuk kaum Musa, maka ia berlaku aniaya terhadap mereka, dan kami telah menganugerahkan kepadanya perbendaharaan harta yang kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh sejumlah orang yang kuat-kuat. Sejumlah ulama mengatakan, yang dimaksud dengan lelaki yang kuat itu adalah diperkirakan tenaganya antara 10-40 lelaki di masa kini. Hal ini dikarenakan, kunci-kuncinya sangat berat dan tempat untuk menyimpan harta kekayaan Karun sangat besar. Karun menganggap dirinya memperoleh harta itu karena kemampuan, ilmu, yang dimilikinya. Hal itu tampak dari pernyataannya yang termaktub dalam surah Al-Qasas 28:78. Karun berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu, karena ilmu yang ada padaku." Menurut para mufasir, ahli tafsir, Karun keluar dalam satu iring-iringan yang lengkap dengan pengawal, hamba sahaya, dan inang pengasuh untuk memperlihatkan kemegahannya kepada kaumnya. Maka, keluarlah Karun kepada kaumnya dalam kemegahannya. Al-Qasas 28:79. Menurut sejumlah riwayat, ketika Karun memamerkan harta kekayaannya, ia menggunakan pakaian yang sangat mewah. Jumlah harta benda yang dibawanya harus diangkut oleh 60 ekor unta, dengan didampingi sebanyak 600 orang pelayan yang terdiri atas 300 laki-laki dan 3.000 orang perempuan. Saat itu, Karun juga dikawal sebanyak 4.000 orang dan diiringi oleh sebanyak 4.000 binatang yang ternak yang sehat. Karena kemegahan dan keindahan pakaian yang dimiliki Karun, orang-orang yang menyaksikannya juga menginginkan kekayaan seperti yang dimiliki Karun. Berkatalah orang-orang yang menghendaki kehidupan dunia, moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Karun, sesungguhnya ia benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar. Qs 28:79. Menurut beberapa riwayat, sebelumnya Karun adalah seorang hamba yang saleh dan miskin. Ia memohon kepada Nabi Musa untuk mendoakannya agar dirinya memiliki sejumlah harta. Dan, doa itu dikabulkan, hingga dirinya menjadi kaya raya. Namun, menurut sejumlah riwayat pula, azab ditenggelamkannya Karun, juga karena doanya Nabi Musa yang dikabulkan Allah, akibat Karun tidak mau bersyukur dalam malah menyombongkan diri. Ia juga tak mau menyedekahkan hartanya dan tidak mau mengeluarkan zakat untuk membantu orang-orang yang miskin yang ada di sekitarnya. Kesombongan Karun itu tampak ketika ia mengatakan bahwa harta yang diperolehnya karena ilmu yang dimilikinya, Qs 28:78, karena kesombongannya itulah, Allah mengazabnya dengan ditenggelamkannya Karun ke dalam perut bumi. Maka kami benamkanlah Karun beserta rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela dirinya. Qs 28:81. Maka masing-masing mereka itu kami siksa disebabkan dosanya. Maka di antara mereka ada yang kami timpakan kepadanya hujan batu kerikil dan di antara mereka ada yang ditimpa suara keras yang mengguntur, dan di antara mereka ada yang kami benamkan ke dalam bumi, dan di antara mereka ada yang kami tenggelamkan, dan Allah sekali-kali tidak hendak menganiaya mereka. Akan tetapi merekalah yang menganiaya diri mereka sendiri. Qs Al-Ankabut 29:40. Rasulullah SAW bersabda, tatkala seseorang mengulurkan kainnya ke bawah, karena sombong,
tiba-tiba ia terbenam ke dalam tanah dan terperosok ke dalam perut bumi hingga hari kiamat. Hari Bukhari, Danau Karun. Di manakah lokasi ditenggelamkannya karun tersebut? Mengapa banyak orang menganggap bila mereka menemukan harta terpendam selalu mengatakan dengan sebutan harta karun? Benarkah ia harta karun? Menurut beberapa riwayat, lokasi tempat ditenggelamkannya karun beserta rumahnya ke dalam bumi itu terjadi di daerah Al-Fayum, sekitar 90 km, atau 2 jam perjalanan dengan menggunakan mobil dari Kairo, ibu kota Mesir. Menurut penduduk setempat, nama danau itu adalah Bahirah Karun, Laut Karun. Di sekitar Al-Fayum ini yang tersisa hanya berupa puing-puing istana Karun. Di lokasi ini, terdapat sebuah danau yang sangat luas. Panjang danau mencapai 30 km dengan lebar danau sekitar 10 km dan kedalaman mencapai 30-40 meter. Menurut Dr. Rushdie Al-Badrawi, dalam bukunya Qasas Al-Anbiya wa Al-Tarikh, Kisah Para Nabi dan Sejarahnya, Bahirah Karun ini dulu pernah dilakukan penelitian oleh ahli geologi dari Eropa Barat. Penelitian difokuskan untuk membuktikan, apakah di lokasi tersebut pernah terjadi sebuah bencana berupa gempa hingga menenggelamkan Karun beserta rumahnya. Seperti diungkapkan dalam Al-Quran, hasilnya, setelah melalui pengkajian yang komprehensif, tulis Rushdie Al-Badrawi, para peneliti dari Eropa itu berkesimpulan bahwa di zaman dahulu kala, benar di lokasi itu pernah terjadi bencana berupa gempa bumi yang sangat besar, terutama di bagian sebelah selatan Danau Karun. Ini membuktikan bahwa kisah Karun pernah terjadi di sekitar danau tersebut, tulis Rushdie. Dan, menurut penduduk Mesir, di Al-Fayum ini dulunya Karun tinggal. Kini, Danau Karun tampak tenang, meski di baliknya menyimpan sebuah pelajaran yang sangat berarti bagi umat manusia. Yakni, kesombongan dapat membinasakan dirinya, sebagaimana yang terjadi pada Karun. Rushdie menjelaskan, danau ini sudah ada sejak dahulu sebelum Karun ada. Danau tersebut dulunya merupakan sebuah danau kecil yang disebut dengan Munhafaz Al-Lahun. Tentu saja masih diperlukan penelitian yang lebih mendalam di lokasi ini mengenai ditenggelamkannya Karun. Sebab, bila di situ benar tempat Karun ditenggelamkan bersama hartanya, tentunya akan ditemukan sejumlah harta kekayaan Karun yang banyak itu. Mengenai pendapat yang menisbatkan setiap harta terpendam yang ditemukan dinamakan harta Karun, hanyalah sebuah perumpamaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Wa'allahu a'lam. Ensya, berbagai sumber, peninggalan Karun di Al-Fayum, sekitar 150 km, di barat daya Kairo, Mesir, tepatnya di Al-Fayum, terdapat reruntuhan bangunan yang dipercaya sebagai tempat tinggal Karun. Tempat ini berdekatan dengan Danau Karun, Karun Lake, atau kurang lebih berjarak sekitar 2 km. Menurut beberapa sumber, bangunan yang masih berdiri kokoh adalah benteng yang dibangun oleh Karun. Namun, ada pula yang mengatakan, bangunan itu adalah istana milik Karun, Kasaru Karun. Bangunan yang tersisa di kampung Abaza atau Al-Fayum ini, hanya berupa puing-puingnya. Namun demikian, orang yang berkunjung ke lokasi ini dapat menikmati sisa-sisa kekayaan Karun dengan bangunannya yang sangat megah. Dua buah tiang yang menandakan kemegahan bangunan yang didirikan di zaman Karun, masih tampak kokoh berdiri di dekat pintu masuk. Masuk ke dalam bangunan, pengunjung juga dapat menyaksikan kemegahan istana Karun. Menurut Aeb Saepullah Darusmanwiyati, salah seorang pemandu wisata salah satu biro perjalanan wisata, istana Karun ini belum selesai digali. Masih banyak bangunan dan kamar-kamar atau ruangan di bawah tanah yang belum sempat digali. Barangkali karena pemerintah Mesir tidak menganggarkan untuk menggalinya. Para pengunjung juga dapat naik ke atas istana sekaligus dapat menyaksikan bagian-bagian kamar yang dibuatnya. Seni arsitekturnya sangat luar biasa. Hal ini tampak dari jendela yang dibuat dari batu besar yang dipahat sangat indah dan cantik untuk memasukkan sinar matahari. Sementara itu, pada bagian paling atas, para pengunjung dapat melihat ada dua gambar menempel di tembok. Gambar pertama adalah seorang manusia berkepala buaya yang merupakan jelmaan dari Dewa Sobek, penguasa Al-Fayum, dan kedua manusia biasa, hanya sayang yang tampak tinggal bagian perut ke bawah saja, kepalanya sudah tidak ada. Manusia ini boleh jadi adalah Karun. Dua gambar dimaksud bermakna, Dewa Sobek akan selalu melindungi dan menaungi Karun. Wa'allahu a'lam. Syah, berbagai sumber. Al-Fayum, 1000 hari. Al-Fayum, tempat yang diyakini sebagai tempat tinggal Karun pada zaman Nabi Musa dahulu,
menurut riwayat sudah ada sejak zaman Nabi Yusuf alaihi salam, seperti dikutip Aeb Saepullah dalam artikelnya yang berjudul Menjelajahi Kota Al-Fayum, berdasarkan keterangan para ulama Islam yang dimuat dalam sejumlah karya klasik disebutkan, Nabi Yusuf yang pertama kali membangun kota Al-Fayum. Konon, sewaktu membangun kota ini, Nabi Yusuf memerlukan waktu sekitar 70 hari. Aeb Saepullah menambahkan, Al-Fayum berasal dari bahasa Arab, yakni Alfu Yaumin yang berarti 1000 hari. Ada dua versi mengenai nama Al-Fayum. Pertama, sebagaimana ditulis oleh Imam Al-Humairi dalam bukunya Ar-Raud Al-Mukhtar fi Khabar Al-Akhtar, disebut Alf Yaum karena perharinya pajaknya mencapai 1000 alf dinar. Ini artinya, pajak satu hari di Al-Fayum sama dengan 1000 hari, Alf Yaum, di kota-kota Mesir lainnya. Hanya, riwayat ini tidak masyhur di kalangan para ahli sejarah. Riwayat kedua, dan riwayat ini merupakan riwayat yang paling masyhur, bahwa penamaan Al-Fayum ini erat kaitannya dengan Nabi Yusuf AS. Saat itu, setelah Nabi Yusuf mendekam di penjara selama 7 tahun, setahun kemudian Nabi Yusuf diangkat menjadi Menteri Perbendaharaan Mesir. Tugas pertama adalah menangani musim paceklik yang akan menimpa Mesir selama 7 tahun. Lalu, Nabi Yusuf menggali 3 buah selat di sekitar Sungai Nil untuk mengalirkan airnya ke Al-Fayum, yaitu selat bagian barat, timur, dan bagian atas, hulu, upper, sa'id. Dengan digalinya 3 selat tersebut, daerah Al-Fayum menjadi subur dan hijau, karena air sudah masuk, baik dari Sungai Nil maupun air yang keluar dari dalam tanah. Setelah itu, Nabi Yusuf membangun 360 kampung di kota Jaubah, Al-Fayum, tersebut. Jumlah tersebut disesuaikan dengan jumlah hari dalam 1 tahun, 1 tahun berkisar sekitar 360 hari, dengan maksud bahwa satu kampung di kota Al-Fayum ini dapat mencukupi kebutuhan seluruh penduduk Mesir saat itu dari kelaparan dan kekeringan. Namun, proyek pembangunan itu diselesaikan hanya dalam waktu 70 hari. Ketika Raja Mesir saat itu melihat pembangunan yang dilakukan Nabi Yusuf, ia berkata, "Luar biasa, hanya dengan 70 hari saja, Yusuf dapat membangun kota ini, padahal untuk dapat seperti ini, minimal diperlukan waktu 1000 hari, Al-Fayum." Ini betul-betul pertolongan dari langit. Sejak itulah, nama Jaubah berubah menjadi Al-Fayum yang kemudian disingkat lagi menjadi kota Al-Fayum. Dengan ide luar biasa Nabi Yusuf inilah, kota Al-Fayum sekarang menjadi kota paling banyak airnya di Mesir. Orang-orang Mesir menyebut Al-Fayum sebagai Mahzan Alma, gudangnya air. Saking banyaknya air, hingga saat ini dapat dijumpai beberapa kolam ikan di Fayum, sesuatu yang tidak akan dijumpai di provinsi-provinsi Mesir lainnya, selain di Fayum. Menurut para ahli sejarah, air yang ada di Al-Fayum ini sangat memengaruhi warna dan rasa dari Sungai Nil yang ada di Mesir secara umum. Apabila air di Al-Fayum ini surut, warna dan rasa air Nil akan berubah di seluruh Mesir. Sekalipun sampai saat ini, belum terjadi, akan tetapi hemat penulis, hal demikian masih sangat mungkin, karena semua itu berkat ide brilian Nabi Yusuf yang menimbang dan mengukur ketinggian air Nil dimaksud. Karena kesuburannya ini juga, Al-Fayum termasuk provinsi yang banyak menghasilkan padi. Yang tentunya tanaman padi ini jarang ditanam di provinsi lain, mengingat terlalu banyak memerlukan air. Itulah Al-Fayum, provinsi paling subur di Mesir. Ketika Yunani berkuasa di Mesir, kota Al-Fayum diganti dengan nama Krokodilopolis atau dalam bahasa Arab disebut dengan Madinah et-Timsah yang berarti kota buaya. Hal ini mengingat di Al-Fayum dahulunya banyak sekali buaya yang berkeliaran. Untuk itu pula, dewa yang berkuasa dan menguasai Al-Fayum menurut kepercayaan Mesir kuno bernama Dewa Sobek yang digambarkan dengan tubuh manusia, tapi berkepala buaya, kincir, as-Sawaki. Di antara tempat yang menjadi objek wisata lainnya di Al-Fayum adalah kincir air. Kincir-kincir ini merupakan ciri khas dari kota Al-Fayum. Bahkan, Al-Fayum adalah satu-satunya kota di Mesir yang mempunyai kincir air. Menurut penduduk setempat, ide pertama membuat kincir tersebut adalah dari Nabi Yusuf, ketika ia menata dan membangun kota Al-Fayum. Di Al-Fayum sendiri ada lebih dari 200 kincir. Hanya, kincir yang berada di dalam kota Al-Fayum lain dari yang lain. Kelainannya adalah bunyi dari kincir tersebut. Kincir-kincir lainnya tidak mengeluarkan suara atau bunyi. Bunyi kincir yang seperti orang yang sedang kesulitan, mohon bantuan itu, oleh penduduk Al-Fayum sendiri dinisbahkan kepada suara karun.
bahwa suara itu adalah suaranya Karun yang setiap saat menyesali perbuatannya. Apakah betul atau tidak? Wallahu alam.